Hari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya laksanakan pengajian kami yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang dilaksanakan itu kepada seluruh jamaah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. ولوالدي ولوالدكم وأمواتنا وأمواتكم ولمشايخنا ومشايخكم ونخص أقصد مؤلف هذا الكتاب ببركته وكرامته اسق اللهم البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا حي اذهب موت قلبي فلن أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جناتي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang Imamul A'zam Faqihul Akbar Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Wa qad 'asara ad-daulataini, kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah orang kaya, bos juragan kain. Juragan kain ya, orang kaya raya, pakainya bagus-bagus.
Tapi tetap tawadhu', tidak sombong, tidak pamer, ya. Itu namanya Imam Abu Hanifah. Wa qad 'asara ad-daulataini al-Umawiyyah wal 'Abbasiyah. Jadi hidupnya Imam Abu Hanifah itu hidup dalam dua periode kekhalifahan, yaitu Khalifah Umayyah atau dinasti Umayyah dan Abbasiyah atau Abbas. Jadi Umayyah itu dinasti Umayyah. Khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah seorang sahabat yang juga memang peranannya cukup penting di dalam Islam. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau ditempatkan di Syam menjadi gubernur hingga sampai ya, Khalifah Utsman bin Affan, kemudian di awal-awal pemerintahan Sayyidina Ali. Muawiyah ini bin Abi Sufyan, nasabnya itu sampai kepada Abdul Manaf, sampai Qusay bin Kilab, sampai sama dengan Rasulullah, turunannya ke atasnya. Namun beliau akhirnya bertempur juga dengan Sayyidina Ali pada waktu perang Siffin, ya. Perang Siffin yang terjadi 1 tahun 2 kali peperangan kaum muslimin dengan kaum muslimin, sahabat dengan sahabat, tabi'in dengan tabi'in. Karena Nabi sudah meninggalkan, itu perang antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan dalam barisan Sayyidah Aisyah ada Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Kemudian di barisan Sayyidina Ali ada sahabat-sahabat yang lain juga, perang namanya perang Jamal. Kemudian beberapa bulan berikutnya terjadi perang lagi, pasukan Sayyidina Ali dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan, perang saudara lagi, perang Siffin, dan itu ribuan prajurit Islam yang sama-sama Islam yang jatuh menjadi korban. Dan ini sebuah pelajaran besar bagi kita umat Islam. Jangan sampai ketika ada perbedaan pendapat, pertikaian, jangan sampai terjadi konflik horizontal yang mengakibatkan kerugian besar dan menjadi sejarah yang kelam seperti dulu. Ya, jadi kalau ada konflik-konflik kecil atau perbedaan pendapat jangan dibesar-besarkan. Ya, takut nanti terus menyulut, ya, tersulut, perang lagi, dan itu melemahkan kita sebagai umat Islam. Makanya Sayyidina Ali pernah berpesan dalam sebuah maqalahnya, beliau mengatakan, la faidata an kathrati adadikum ma'a qillati ijtima'i qulubikum. Itu Sayyidina Ali. Percuma kalian semuanya, la faidata, tidak ada faedahnya, percuma. An kathrati adadikum, jumlah kalian banyak tapi hati kalian tidak bisa bersatu. Kita seperti buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan, tersebar tercerai-berai. Umat Islam harus bisa bersatu sehingga menjadi kuat. Sayyidina Ali dan Aisyah itu menuntut agar pembunuh Sayyidina Utsman untuk diadili. Itu asal muasal yang terjadi konflik itu. Sayyidina Ali nanti dulu, karena situasi politik sedang kacau balau. Sehingga Sayyidina Ali pengen situasi politik agar stabil dulu, keamanan stabil, baru akan mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Tapi mereka, khususnya kelompok Muawiyah ini, mendapatkan informasi bahwa Sayyidina Ali menyembunyikan pembunuh Sayyidina Utsman, sehingga terjadi pemberontakan. Oke. Masya Allah, luar biasa ceritanya. Itu sejarah kelam. Nah, Sayyidina Nu'man bin Thabit Al-Kufi atau Imam Abu Hanifah ini hidup dalam 2 masa periode kekhalifahan, yaitu Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Oke. Wa huwa min atba'i tabi'in. Imam Abu Hanifah termasuk adalah tabi'in. Muridnya tabi'in, namanya tabi'in. Muridnya tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat muridnya Kanjeng Nabi, kan gitu ya. Abu Hanifah itu berarti tabi'in. Imam Abu Hanifah punya guru generasi tabi'in,
Tabi'in punya guru sahabat, sahabat punya guru Kanjeng Nabi. Tapi begini, tabi'in berguru kepada sahabat, ada yang tabi'in hidup di masa sahabat. Karena ketika Nabi wafat nih, bersahabat masih banyak nih kan, masih banyak nih. Mereka hidup bersama sahabat. Gitu. Bahkan tidak jauh dari Kanjeng Nabi, mereka generasi-generasi tabi'in ada, tapi tidak disebut sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi, tidak belajar sama Nabi, maka disebut dengan tabi'in, belajarnya sama sahabat. Nah, tabi'in itu belajar kepada tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah ini termasuk atba' tabi'in atau tabi'in, pengikutnya tabi'in, muridnya tabi'in. Wakila, nah nih. Wakila, dan ini masyhur, pendapat ini berbeda. Wakila menurut pendapat, satu pendapat lain bahwa beliau adalah tabi'in. Artinya beliau adalah murid sahabat. Bukan murid tabi'in lagi, karena beliau adalah tabi'in. Bukan tabi'in, tapi tabi'in, muridnya sahabat. Alasannya apa? Karena di sini laqiya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena beliau pernah bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik dan berguru kepada Sayyidina Anas bin Malik dan mendapatkan hadis riwayat hadis yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Muslim sahih. Yang tidak sahih itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oke, ada kalimat muslimatin ya. Itu tidak sahih. Oke. Yang sahih adalah muslimin saja, enggak ada muslimatinya. Oke. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi muslimin ini adalah min ya, itlaqil juz'i wa iradatil kull atau wa iradatil am. Maksud muslim adalah muslim dan muslimah yang dimaksud. Memutlakkan satu kalimat tapi untuk semuanya. Satu juz, satu bagian untuk semua. Jadi, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sayyidina Anas bin Malik ini menelurkan hadis itu kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mendapatkan riwayat hadis dari Anas bin Malik gurunya, yaitu hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap muslim. Sangat wajib. Kenapa? Sangat. Karena lafalnya faridatun, bukan fardun. Paham Pak? Nah, dalam gramatika Arab, tak di akhir kalimat faridah itu namanya tak mubalaghah. Apa namanya? Tak mubalaghah. Jangan itu mah tak marbutoh bae setaunya. Bukan tak marbutoh, itu tak mubalaghah. Ya, menunjukkan makna sangat. Kalau fardun wajib, fardu. Tapi faridatun sangat wajib. Jadi menuntut ilmu itu sangat wajib. Kanjeng Nabi itu yang bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Wajib. Nah, hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, Imam Abu Hanifah mendapatkan langsung riwayatnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dekat sekali. Kalau Imam Syafi'i 6 Pak, ada yang 4, 5 sampai ke sahabat sampai Kanjeng Nabi. Rawinya hadisnya teng Kanjeng Nabi kayak gitu. Nah, ini 3, ini malah 1 dari Anas langsung ke Kanjeng Nabi. Makanya disebut tabi'in. Karena masanya lebih dekat dengan generasi tabi'in atau sahabat. Beliau lahir pada tahun berapa kemarin? Imam Hanifah lahir tahun berapa? Tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah, tahun 80 Hijriah, dihitung dari hijrahnya Nabi ke Madinah itu Pak. 80 tahun saja hidupnya, lahirnya Imam Abu Hanifah. Nah, terus darasa radhiyallahu anhu ala kibaril ulama wa qad balagha adadu syuyukhihi 4,000 syaikhin. Beliau muter-muter ngaji ke berbagai ulama, ke berbagai tabi'in, karena hanya saya baca lagi yang lainnya, beliau bertemu dengan 2 sahabat, Anas bin Malik, kemudian siapa nasabnya lagi, ada lagi 1, 2. Dalam berita lain beliau bertemu dengan 4 sahabat. 4 sahabat. Kalau di sini hanya 1 sahabat ini. Jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4 sahabat. Berarti tabi'in. Gurunya sahabat berarti. Nah, beliau belajar kepada para ulama di antara seluruh tabi'in yang mayoritas tabi'in gurunya.
mencapai arba'atu alafi syekh. Berapa? Arba'atu alaf? Berapa? Arba'atu alaf. 4.000. Alaf itu 1.000. Alaf. Arba'ah itu 4. Arba'atu alaf. 4.000 guru. Wow. Ngaji muter-muter. Luruh ilmu baik. Padahal orang kaya, bapaknya bos juragannya. Oh, bos kain, kaya raya. Tapi bapaknya, dianya selalu mengarahkan anaknya agar cinta ilmu, cinta ngaji, cinta ulama. Ngaji nang, ngaji nang. Ngaji, ngaji. Ngaji be ngaji, kasep ngaji. Pak, saya pengen bantu bapak. Enggak usah bantu bapak. Bapak sudah banyak nih yang pelayan-pelayannya. Kamu ngaji, mondok sana, mondok. Ngaji, ngaji. Ngaji be sampai 4.000 guru. Tak pernah kenal lelah. Beliau mengaji. Ghirahnya luar biasa. 4.000 guru. Bayangkan 4.000, Masya Allah. Imam Bukhari 2.000. Imam Bukhari 2.000 gurunya. Wakilah 1.800 guru. Pendapat yang lain. Guru, nyari guru. Kalau Imam Bukhari spesifik mencari ilmu hadis. Ya. Makanya hadis banyak banget tuh. Imam Bukhari dapatnya. 16 tahun Imam Bukhari mengidentifikasi hadis, mengotak-kotak hadis, mana hadis sahih, mana tidak. Itu 16 tahun loh Pak. 16 tahun dikumpulkan dalam Jami'us Sahih atau Sahih Bukhari. Yang lainnya ada kitab tarikh Al-Bukhari, ada Al-Mufrad juga ada. Itu hadis-hadisnya Bukhari juga. Nah, tapi yang sahih adalah kitab Jami'us Sahih yang terkenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Padahal namanya Jami'us Sahih. Itu nama kitab aslinya. Kita nggak tahu sebenarnya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari aja. Itu nama kitab aslinya Jami'us Sahih. 16 tahun itu Imam Bukhari meneliti sahih apa enggak hadis terus. Makanya paling ruwet metodologi Imam Bukhari untuk memberi kesimpulan hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih, itu sangat rumit, sangat ketat metodologi yang dibuat oleh Imam Bukhari. Tidak main-main bahwa ini hadis sahih atau bukan. Luar biasa, luar biasa. Imam Bukhari, ada orang nih pemangku hadis. Saya udah pernah cerita, nongkrong di warung ngopi sama orang-orang awam di sana. Perawi itu tuh sudah jatuh nilainya Imam Bukhari. Nggak pantas, nggak layak seorang pemangku hadis, perawi hadis duduk bersama orang awam ngobrol yang tidak layanihi, yang tidak bermanfaat dan berfaidah, duduk begitu. Sudah dianggapnya. Itu turun Pak, derajat hadisnya turun. Apalagi misal pernah kayaknya udah lemah begitu ininya. Dah nggak ada yang sah begitu tuh Bukhari. Nggak minggir. Ketat sekali untuk meneliti hadis sahih atau tidak Bukhari. Terus 4.000 minhum Muhammad bin Abi Sulaiman alladzi tafaqqaha bi Ibrahim an-Nakhai. Salah satu gurunya adalah Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman yang alladzi tafaqqaha, belajar fiqh kepada bi Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in. Wa ammatu syuyukhihi min ajalli rijalis sahihain. Kebanyakan dari Nu'man bin Thabit ini, Abu Hanifah, kesananya perawinya itu termaktub semua dalam Sahihain Bukhari Muslim. Ada rata di sana. Berarti valid sekali hadis yang didapatkan Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah. Makanya kenapa Imam Abu Hanifah terkenal madrasah Ahlur Ra'yi di Irak. Kenapa? Karena beliau sangat ketat untuk menerima hadis. Situasinya sangat politik, aliran-aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Khawarij itu berkembang pesat saat itu. Sehingga beliau tidak serta-merta hadisnya ini, enggak. Beliau pakai rasionalis. Makanya beliau itu terilhami oleh Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibnu Mas'ud, terus ke Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak pakai rasio. Makanya terkenal dalam madrasah Ahlur Ra'yi. Berbeda dengan Imam Malik di Madinah, madrasah Ahlul Hadits. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah saking hati-hatinya belum ada bagaimana cara meneliti hadis, metodologi punya saat itu belum ada. Gitu loh Pak. Dah, lanjut. Ka Mansur bin Mu'tamir wa Mujahid bin Jabar wa ghairihim
Tsumma sarafa ila tadris wa ta'lif. Kemudian setelah alim, beliau membuka bukan padepokan, beliau membuka pondok, tadris, madrasah. Tadris pengajaran, wa ta'lif dan mulai mengarang kitab. Fatakharraja ala yadayhi, keluar dari tangan beliau talamidah, murid-murid izam yang agung yang besar, kanu fil ulumi jibalan, mereka itu dalam bidang ilmu seperti gunung. Mereka meraih sampai puncak-puncak keilmuan. Alim-alim murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Wa ala rasihim, di antara paling alimnya Imam Abu Hanifah muridnya adalah Al-Qadi Abu Yusuf Al-Ansari, asal orang Madinah. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wah, karangannya Pak. Waktu saya dikata tuh lihat Muhammad Hasan Asy-Syaibani, banyak berjilid-jilid. Itu mata Abu Hanifah. Alim-alim. Nah, Imam Syafi'i berguru di antara kepada Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tidak berguru ke Ibu Hanifah karena Ibu Hanifah wafat tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Sama tahunnya wafatnya Abu Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah, walaupun tetap pergi ke Baghdad, ke Kufah dan belajar sama muridnya. Setelah belajar dari Imam Malik di Madinah. Nah, lanjut. Waqad allafa minal kutub kitab al-fiqhil akbar. Ada disebut kitab al-fiqhul akbar, kitab Abu Hanifah. Kemudian fiqhul awsat, kitab fikih pertengahan. Dan kitab al-ulum wa ta'allum, al-alim wa ta'allum, kitabul alim wal muta'allim. Nama kitabnya. Kitabur risalah, kemudian kitabul wasiyah, dan kitab musnad dalam hadis, wa usul madhab. Dan itulah karang-karang Imam Abu Hanifah. Wa usulu madhabihi, pokok dari madhabnya adalah Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Itu pedoman di dalam madhab Abu Hanifah. Oke? Quran, hadis, patokannya, ijma', qiyas, dan terakhir istihsan. Ini 5. Ini patokan di madhab Imam Abu Hanifah. Prioritas utama Quran. Sama dengan yang lainnya juga. Keduanya adalah sunnah. Kemudian ijma', kemudian qiyas, analogi. Biasa analogi ya. Analogi, kemudian baru istihsan. Qiyas itu ada 7. Ada yang mengatakan 9. Ada qiyas aulawi, qiyas macam-macam. Qiyas. Lanjut. Itu bisa dipelajari dalam kitab usul fiqh. Nazara radhiyallahu anhu al-khawarij. Imam Abu Hanifah sering munazarah, tukar pikiran. Nazara radhiyallahu an al-khawarij wal mu'tazilah. Sering berdebat, berdialog dengan kelompok khawarij dan mu'tazilah. Siapa khawarij? Khawarij itu orang-orang yang disebut dengan khawarij, maknanya khuruj. Asal maknanya khawarij adalah khuruj. Khuruj itu keluar dari Islam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati. Ya ini orang-orang khawarij ini Pak. Apa ciri-cirinya mereka? Ciri-cirinya, mungkin sekarang ada juga new khawarij biasanya. Itu apa? Suka mengkafirkan orang muslim yang tidak segolongan, yang tidak sepaham dengan dia. Salah satu di antaranya khawarij. Makanya Sayyidina Ali dibunuh pada waktu sholat subuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu hafal Quran. Ali tahajud. Ibnu Muljam nih, Abdurrahman bin Muljam, itu ahli tahajud Pak. Brewok, jengkotnya lebat. Apal Quran, tapi Qurannya hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati, sehingga cahaya Allah tidak menyentuh ke hati. Dia yang membunuh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap tidak menghukumi dengan hukum Al-Quran, kafir. Orang kafir, riddah, murtad, wajib dibunuh. Nah, itu. Ngaku paling hebat sendiri, paling Islam sendiri, paling benar sendiri, Islam yang lain semua yang salah. Kalau cuma salah sesat mending, tapi kalau kafir maka halal darahnya. Abdurrahman bin Muljam itu pada tahun 661 Januari, 21 Januari terbunuhnya Sayyidina Ali itu pada waktu sholat subuh. Seharusnya setelah Sayyidina Ali wafat, itu adalah Hasan bin Ali yang jadi pemimpin, tapi tidak mau. Akhirnya diserahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke? Karena takut ada perang lagi, Pak. Orang-orang mendukung Sayyidina Hasan jadi khalifah.
Bai'at, tidak mau. Dia menyerahkannya kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah, dah yang memusuhi bapaknya itu. Tapi ada beberapa syarat sih, ada beberapa syarat. Di antaranya jangan memerangi orang Hijaz, Madinah dan Kufah. Dan di antara persyaratan dari Hasan ini disetujui. Ada beberapa persyaratan itu. Oke. Masya Allah, Pak, perang baik. Perang baik. Khalifah itu perang baik. Nggak ada tuh khalifah Islamiyah. Nggak ada tuh, Pak. Adanya khilafah Abbasiyah, keluarganya Abbas. Perang Sayyidina Abbas. Ini Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah, terakhir Utsmaniyah. Itu keluarganya Utsman bin Affan. Bentrok terus, rebutan. Makanya ada khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah. Nggak ada khilafah Islamiyah, Utsmaniyah. Nggak ada istilah kayak gitu. Itu monarki, itu kerajaan itu. Begitu loh, Pak. Ya Allah. Umayyah itu pendek sekali umur khilafahnya. Diganti Abbasiyah. Abbasiyah lumayan rada lama, 5 periode itu. Akhirnya tumbang juga oleh kerajaan Mongol. Kenapa? Karena pemimpinnya, pejabatnya, itu pada mabok-mabokan berfoya-foya. Itu fakta itu. Perempuan, tarian, politik, rebutan kekuasaan, berfoya-foya. Tumbang akhirnya oleh pasukan Mongol. Hancur Abbasiyah itu. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Perjalanan. Orang kalau udah mimpin kelamaan terlena. Sayyidina Utsman dibunuh itu kenapa, Pak? Ketika Utsman memimpin, itu pasukan armada angkatan laut, pasukan Islam itu paling ditakuti saat itu. Sayyidina Utsman nih, Pak. Sayyidina Utsman itu saat pemimpinnya karena lama. Itu pasukan angkatan lautnya, kaum muslimin paling ditakuti. Hebat dalam maritim. Perang di laut. Pasukan Utsman. Terus orang-orang Utsman ditaruh di setiap wilayah-wilayah Islam. Keluarga Utsman. Ini yang menimbulkan kecemburuan ini. Keluarga-keluarga. Dari keluarga punya di sana soal keluarga semua. Kalau istilah sekarang mah KKN. Ya, nepotisme gitu. Ditampil. Itulah yang membuat sebagian orang gemes, greget gitu. Tapi loyalitasnya tinggi. Hebat Utsman itu, Sayyidina Utsman. Karena luas wilayah di mana-mana. Makanya ketika Sayyidina Utsman dikepung berhari-hari dan terbunuh, ya, itu apa? Akses untuk menuju ke Madinah semua ditutup oleh kelompok pemberontak ini, Pak. Oleh para pendemo-pendemo ini. Mereka mengirim orang-orang ke wilayah, berbagai wilayah. Madinah aman, Khalifah aman, Madinah aman. Padahal mereka itu ada desas-desus, ada demo-demo. Berhari-hari demonya, Pak, berhari-hari itu. Akhirnya terbunuh juga. Tangan yang dulu pernah menulis Al-Quran itu terputus, darah mengucur di Qurannya Sayyidina Utsman, di pangkuannya, di depan rumah. Meninggalnya itu. Masya Allah. Pernah nulis Al-Quran itu, Sayyidina Utsman. Hafal Quran. Meninggalnya dipapras itu, Pak. Tangannya dibunuh dan darahnya mengucur di Quran yang ada di pangkuan beliau. Hanya satu khalifah yang selamat matinya, wafatnya itu tidak terbunuh, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sakit pada usia 63 tahun, persis seperti Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, Sayyidina Hasan pernah diracun oleh istrinya. Semuanya. Sayyidina Hasan bin Ali itu diracun, Pak, pernah. Sayyidina Husain dipenggal, di Muawiyah mati, siapa yang gantinya? Padahal pada waktu kesepakatan dengan Sayyidina Hasan, jangan sistem kekeluargaan. Dipilih oleh kaum muslimin khalifahnya. Oke, siap. Ternyata ketika Muawiyah itu mau turun ganti anaknya Yazid. Yang memenggal Sayyidina Husain di Karbala. Karbala itu apa? Karbun wa balaun. Karbala. Karbun itu susah, bala itu musibah. Tanah Karbala itu adalah musibah, tanah petaka. Karbun itu Pak kurom, bahasa Arabnya karb. Itu ada apa? Kesusahan, penderitaan. Bala itu musibah, balaun musibah. Maka Nabi katakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala. Bala itu musibah kan? Dalam hadis lain as-shadaqatu tadfa'u sab'ina minal balaya. Itu bentuk plural jamaknya. Sedekah bisa menutup 70 pintu musibah. Andaikan Allah ada musibah yang sudah dikehendaki akan dijatuhkan pada orang itu, ketika sedekah karena Allah diterima sedekahnya, 70 pintu mara bahaya ditutup oleh Allah. Makanya itu hebatnya sedekah itu. Di antaranya menutup musibah, menutup belai. Makanya kenapa orang beli motor diselamati? Paham enggak, Pak? Rumah baru diselamati, beli mobil diselamati, tetap berselamati.
Supaya apa? Sedekah untuk menolak bala. Itu benar. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sab'ina minal balaya. Itu benar. Orang Jawa kalimatnya selamatan. Supaya selamat. Ya sedekah, ngundang orang, kasih makan gitu, berdoa supaya selamat. Minta kepada Allah dengan sedekah supaya diselamatkan. Karena Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul balaya, tadfa'ul sab'ina minal balaya. Itu benar. Cuman istilah orang Jawa aja, selamatan, tolak bala, kayak gitu ya. Enggak apa. Itu sejatinya ngikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah selamatan, bukan kayak selamat ya, selamat. Itu lain lagi lah, jangan. Sekatenan itu juga orang Jawa. Asal itu syahadatenan, asal gitu. Sekaten itu syahadatenan, 2 kalimat syahadat. Seperti gong sekaten. Sultan Demak, Raden Fatah itu tidak suka dengan dakwanya Sunan Kalijogo, Kadilangu. Sunan Kalijogo itu dengan musik gamelan, oke? Tidak suka. Kenapa kemudian disebut dengan Raden Paku? Raden Paku kenapa? Karena saking kuatnya pendirian bahwa tidak mau dengan gamelan dakwah. Raden Paku. Nah, akhirnya suka dijaga. Udah pokoknya saya dengan gamelan. Masyarakat ini senang semua dengan gamelan. Ini caranya harus dengan gamelan. Memasukkan nilai Islam. Nafas Islam dengan apa yang mereka senangi. Mereka senang gamelan. Mereka senang wayang. Kita pakai wayang. Untuk pendekatan masyarakat waktu itu. Ya udah kalau gitu. Kamu yang dakwah. Kamu yang wayangan. Aku yang jadi tukang karcisnya. Ditutup. Aku yang karcisnya. Oke. Jadi kalau masuk baca syahadat. Baca syahadat kartisnya. Gitu. Syahadat. Udah masuk semua. Belum mulai. Gongnya dibunyikan. Gong sekaten. Terus baru. Asyhadu Allah. Syahadat bersama dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Itu gong sekaten. Atau syahadatain. Jadi 2 kalimat syahadat maksudnya gitu. Sekaten tuh 2 kalimat syahadat. Syahadaten. Makanya ada istilah pewayangan, ada Raden Wisanggeni. Itu kan wasi'un ghani. Wasi'un Allah itu maha luas. Ya wasi'un ghaniyun ya ghani Allah itu. Raden Wisanggeni. Wasi'un ghani. Itu Asmaul Husna. Arju jannataka. Aku berharap akan surgamu ya Allah. Arjuna janaka. Arju jannataka. Semua itu fatruk patruk. Sohi syamir walatazal dhakiral mauti fanisya nuhu bolalum mubinu. Dalam kitab Al-Bajuri ada, Asmuni ada. Sohi syamir, syamir itu semar orang sekarang mah gitu, semar. Kuatkan sohi syamir walatazal, jangan pernah kamu lupa dhakiral mauti, tentang kematian. Fanisya nuhu bolalum mubinu. Orang yang tidak pernah ingat mati, maka jalannya akan sesat. Sesat jalannya. Hidup pengen 1000 tahun lagi, ingat mati. Senang saja hidup di dunia ini. Berfoya-foya. Dia nggak pernah ingat mati, bahwa dia akan mati. Syamir Bagong Al-Baghi. Makanya khotib itu, wal-baghi. Ya'idukum la'aluk. Baghi itu bagong. Baghyun. Baghyun itu bagong. Ya, sesuatu yang lacut yang tidak baik. Tinggalkan. Fatruk. Taroka yatruku. Tarokan. Fatruk. Maka tinggalkanlah. Petruk. Bagong. Semar. Syamir. Ya begitulah. Orang-orang Jawa kayak gitu dibikin. Supaya apa? Supaya orang pada mau aja ngaji. Nilai-nilai Islam dimasukkan. Itu dakwah. Di masa itu memang seperti itu yang harus pendekatannya. Dan Alhamdulillah. Banyak orang menjadi Islam. Syahadat. Itu akhirnya pendekatannya seperti itu. Lanjut. Jadi dengan Khawarij, Abdurrahman bin Nujam yang bunuh Sayyidina Ali, wal Mu'tazilah, dan sering berdialog berdebat dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini salah satu yang sama dengan Khawarij adalah orang pelaku maksiat dosa besar neraka wajib. Nah ini keyakinan yang sama antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Di antara kesamaannya pada berbeda. Kesamaan adalah pelaku dosa besar wajib neraka. Allah wajib memasukkan orang beramal soleh masuk surga. Wajib memasukkan orang yang
menantang tidak sholat, pendosa besar, masuk neraka. Itu mereka. Berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya hak mutlak. Tidak menjadi wajib. Serahkan kepada Allah. Makanya kenapa nih orang yang tinggal sholat oleh orang Mu'tazilah itu orang sudah keluar dari Islam. Itu loh Pak. Orang Islam gak sholat itu sudah keluar dari Islam. Itu kafir. Dan orang kafir neraka. Abadan abidin masuk neraka itu. Orang Islam gak sholat mati neraka. Itu Mu'tazilah. Langsung baik. Itu pelaku dosa besar. Berlaku sebesar itu neraka udah. Ada hadis Nabi yang membedakan antara orang Islam dan yang lain adalah sholat. Kalau nggak sholatnya kafir udah. Tapi kita Ahlus Sunnah Jamaah tidak. Berdasarkan Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mengampuni. La ayyusyraka bih, kalau Allah itu disyirikkan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, ya, yang Allah kehendaki. Siapapun mayyasha, yang dikehendaki Allah, termasuk orang tinggal sholat, orang yang minum minuman khamr, orang minuman keras, orang berzina, pelaku dosa-dosa besar itu ada kemungkinan Allah ampuni. Paham ya? Kalau berarti kan bukan kafir atuh. Paham nggak? Nah ini landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang ada janji dari Allah. Siapa dengan sholat 5 waktu, siapa yang melaksanakannya, tidak menyia-nyiakannya, saya sering pernah sampaikan itu, walam yudhayyihunna, tidak menyia-nyiakan yang 5 waktu, dia punya janji. Fakana alaihi ahdun ayyudkhilahu Allahul jannah. Allah berjanji pada dia akan dimasuk dalam surga. Barang siapa orang Islam yang diwajibkan 5 waktu menyia-nyiakannya, maka tidak ada janji bagi Allah. Allah masukkan ke surga, atau Allah ampuni dia, atau ke surga, atau Allah ke neraka. Berarti kan tidak kafir atau orang yang Islam tinggal sholat tidak kafir, kecuali kalau dia itu mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib bagi saya, bagi seorang muslim. Nah ini baru kafir Pak. Dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib katanya, bukan wajib untuk agama orang-orang Islam. Nah ini kafir nih, yang begini nih. Nah yang tidak kafir itu Pak, karena malas. Itu nggak kafir itu. Malas. Sholat, malas. Tapi hatinya yakin bahwa itu adalah kewajiban. Nah itu nggak kafir nggak. Yang kafir itu apa? Kalau dia sudah keluar tidak meyakini itu wajib, itu baru kafir. Paham ya? Duh. Udah. 5 menit mah ya udah berarti. Ya, udah. Ada yang bertanya monggo. Sampai yang bertanya, waalaikumsalam. Kirain ada yang bertanya sampai. Ya. Di Masjid Madinah. Masjid apa? Di Madinah. Oh. Itu Nabi Muhammad berdampingan dengan umat dan Ya. 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 Sayyidina Ali di Irak, benar? Di Irak. Karena tampuk kekuasaannya di Irak. Jadi 3 khalifah di Madinah, 1 khalifah di Irak. Abu Bakar, Umar, Utsman itu di Madinah. Pimpinan pusat kekhalifahannya. Sedangkan Sayyidina Ali itu ada di Kufah, di Irak, di sana, di Baghdad, di Basrah sana. Di Irak, sehingga wafatnya kubur di sana. Nah, Umar nih Pak, kalau nggak disetujui oleh Sayyidah Aisyah, nggak akan dikubur dekat Nabi. Umar ketika sakit mau wafat itu, udah dibunuh ini, udah diparang itu, sakit kena sebab diparang itu, ngomong sama anaknya Abdullah bin Umar kan, minta izin kepada Aisyah, Bunda Aisyah, bolehkah kalau saya mati dikubur di dekat Rasulullah? Akhirnya saya Aisyah dikasih tahu, oh boleh. Makanya Pak boleh. Sayyidina Umar, ya Allah, sekarang saya bahagia banget.
Kalau engkau cabut saya sekarang, mangga. Saya mendapatkan izin dari Aisyah untuk tinggal atau dia wafat di kubur di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bahagianya luar biasa, ya Allah. Dapat izin itu, pengen dekat Nabi, walaupun dikubur, dekat di kuburan Nabi, dekat kuburannya Nabi. Sudah luar biasa. Apa sih Pak hikmahnya Pak? Itu karena apa? Dikubur dekat Rasulullah itu berkah. Namanya tabarukan, mengambil keberkahan. Di situ ada Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar itu sangat ngerti tentang ngalap barokah. Umar bin Khattab itu kan seorang sahabat, seorang mertua Nabi kan? Karena Sayyidah Hafsah putrinya Sayyidina Umar yang janda dinikahi oleh Rasulullah. Sebelumnya ditawarkan ke Abu Bakar no. Sorry, nggak mau. Tawarkan ke Utsman, nggak mau jandanya. Akhirnya Kanjeng Nabi diambil, udah dinikahin saya. Namanya Sayyidah Hafsah. Qawwamah, shaimah, ahli puasa, ahli tahajud. Subhanallah, Hafsah ini. Nah, kemudian apa hikmahnya tadi? Ngalap barokah, dekat dengan orang saleh. Jadi kalau kita wafat nih, pengen dikubur dengan keluarga orang saleh, itu barokah. Karena apa? Karena Allah mencurahkan, meridhoi orang penghuni, bukan kuburannya, penghuni orang soleh di situ. Oleh Allah barokah. Seandainya Umar itu enggak mementingkan arti tabarukan, beliau mati di mana saja, wong dia akan berhadapan dengan Allah. Dia bawa amal sendiri kan begitu. Mau dikubur di Baqi', monggo, mau dikubur di jalan, monggo. Kalau dia amal soleh, orang soleh ya pasti ke surga, pasti. Tapi kenapa sampai pengen dekat dengan Nabi dikubur situ? Itu namanya tabarukan, ngambil keberkahan dari orang soleh Rasulullah, pengen kubur di dekatnya. Paham ya? Oke. Apa cerita politiknya? Nah, ruwet ngampret, enggak usah ngampret. Sampai Ali terpental sampai ke ke Irak coba. Apa itu? Trik-triknya pada waktu Sayyidina Rasulullah baru wafat tuh politik ribut, rebutan itu Pak. Abu Bakar maju, ini maju, siapa yang dicalonkan? Rebutan. Begitulah. Ya. Kalau saya bilang rebutan, saya baca di kitab Al-Kamil Fit Tarikh Al-Imam Ibnul Athir. Ya, kitabnya 20 jilid, ada di rumah. Itu sejarawan tua, Imam Ibnul Athir namanya. Punya paling komplit kitab sejarah, namanya Al-Kamil Fit Tarikh. Darus Sadr percetakannya ada di rumah. Dan itu di situ ada rebutan ternyata. Kalau yang lain enggak rebutan, Pak. Ini enggak mau gitu. Kalau di situ merebutan memang. Jadi main cantik itu. Ini kamu masuk karena dia enggak punya nama, kamu aja masuk Abu Bakar. Dia dari orang Ansornya. Kan Abu Bakar ini orang Muhajirin, Pak, orang Mekah, bukan asli Madinah kan? Orang Madinah kan cemburu, enggak mau. Harus dari orang Madinah, pribumi, jangan pendatang gitu. Nah, tapi begitulah intrik-intrik terjadi. Nah, tapi sudah, yang hal itu kita lupakan saja. Yang penting mereka radhiyallahu anhum, mereka generasi terbaik ya, orang-orang soleh semuanya. Ya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.